Sobat Viral Kristen, Gereja Hillsong adalah salah satu gereja besar di Australia, dan juga membuka cabang-cabang di beberapa negara termasuk di Indonesia tepatnya di Bali. Akan tetapi Gereja Hillsong yang ada di Bali ini sedang viral, dikarenakan salah seorang pastornya dipecat secara sepihak karena anaknya dituduh melakukan pelecehan. Melalui akun media sosialnya, Pastor Adil Ansel membuat surat terbuka untuk mencari kebenaran. Seperti apa curhatan beliau? Berikut ini videonya, tapi jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Surat terbuka untuk Hillsong Global. Perkenalkan, nama saya Adil Ansel, seorang suami dan ayah dari 2 orang anak. Disclaimer, perlu diketahui saya mengasihi gereja Hillsong. Saya diselamatkan di rumah ini dan mengalami Tuhan di tahun 2028 dan hati saya bertujuan untuk membangun rumah ini lebih baik lagi. Selain itu, semua hal yang saya sampaikan di sini adalah pendapat saya pribadi dengan dasar bukti dan fakta yang lengkap. Saya dan keluarga mulai berjemaat di Hillsong Bali mulai tahun 2021 ketika PPKM ibadah dibatasi. Kami mulai beribadah di sana. Long story short, kami bertumbuh, diberkati, dan hati kami sekeluarga dipenuhi keinginan untuk menopang rumah ini agar terus bertumbuh. Saya dipercayakan menjadi konselor pernikahan, lalu menjadi service leader, dan tahun 2024 diangkat menjadi staff Hillsong sebagai pastoral care and discipleship, dan melayani sebagai pastor. Bulan September 2024, anak kedua kami mengirimkan sebuah chat ke anak pimpinan Hillsong Bali, dan sangat disayangkan, tanpa klarifikasi, pesan ini langsung diinterpretasikan sebagai pelecehan seksual. Saya tidak langsung diberitahukan mengenai hal ini, dan bulan Oktober 2024 kami ditawarkan sesi konseling sebagai bentuk dukungan dari pusat untuk menopang pastor di Hillsong. Kami yang tidak memiliki rahasia dan tidak menutupi apa-apa, tentu senang mendapatkan konseling ini. Ketika konseling pertama adalah anak perempuan kami, kemudian saya dan istri konseling berikutnya. Semua berjalan normal, kami curhat apa adanya tentang apa yang sedang kami alami saat itu. Dan setelah selesai, malamnya istri saya dipanggil secara terpisah. Disitulah istri saya diperlihatkan chat dari anak saya dan disampaikan bahwa suaminya diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya. Istri saya kaget dan tahu bahwa itu tidak benar. Namun pada saat itu, dia diminta untuk merahasiakan hal ini dari saya. Dan hal ini menjadi beban mental berat buat istri saya. Karena sepanjang menikah 19 tahun kami tidak pernah menyimpan rahasia satu sama lain. Sampai hari ini, kami nggak paham apa tujuan mereka memisahkan kami. Rasa-rasanya seperti sengaja membuat pemisah di antara kami. But anyway, selang 10 hari kemudian barulah saya dipanggil dan diberitahukan mengenai tuduhan pelecehan yang ditujukan kepada saya. Saat itu saya sedih, sebagai seorang ayah yang dituduh melakukan hal yang serendah itu sangatlah nggak mudah buat saya. Tapi saya berusaha untuk subjektif, dan saya ingat saya katakan, lakukanlah apa yang harus kalian lakukan untuk membuktikan hal ini. Buat saya tidak punya hal yang saya sembunyikan. Sejak momen itu, konselor meminta akses langsung ke nomor anak saya, dan kami berikan itu. Dan arahannya dari mereka adalah untuk kami fokus membangun hubungan yang baik dengan anak saya. Kami lakukan itu. Dan bagi jemaat, mereka pasti ingat di momen September, Oktober, sampai Desember, saya tidak pernah ada di pelayanan platform. Bahkan, saya ambil cuti beberapa kali hanya untuk fokus membangun hubungan dengan anak saya sesuai dengan arahan yang diberikan. Tibalah bulan Desember 2024, pimpinan dari Hillsong Asia, Steve dan Joyce Dixon datang ke Bali, dan pada saat itu, mereka mengundang kami untuk makan siang bersama dengan pimpinan Hillsong Bali di Icon Mall Sanur. Itu pertama kalinya saya mendengar Joyce Dixon berkata, "I'm sorry you have to go through all of this." Lanjut dia berkata, "Masa itu sudah lalu. Mari kita fokus ke depan untuk membangun gereja ini." Dan Steve di pertemuan juga mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar dan ini waktunya untuk membangun kembali. Dan jujur aja, terdengar seperti kemenangan buat kami. Saya dan istri waktu itu happy banget mendengar hal ini. Dan di momen itu kami mendapat 2 arahan. Yang pertama, terus fokus membangun dan menjaga hubungan dengan anak saya. Yang kedua, fokus untuk membangun kembali hubungan dengan pimpinan Hillsong Bali. Nah, kami sangat semangat dan siap melangkah. Kami pikir hari itu, di akhir tahun 2024, kami menutup sebuah chapter, dan masuk tahun 2025, kami buka chapter baru. Tapi, Januari dan Februari 2025 berlalu, saya tidak melihat ada perubahan, saya tetap belum kembali melayani. Bahkan saya menyadari bahwa saya diminta mendelegasikan tugas-tugas saya kepada orang-orang lain.
Tapi buat saya waktu itu, taat aja. Maret 2025, saya bertemu kembali pimpinan Hillsong Bali, dan kita kembali membahas tuduhan pelecehan seksual yang saya kira sudah tutup buku di tahun 2024 kemarin. Dikatakan bahwa tuduhannya memang sudah tidak ada, namun sayangnya tuduhan itu sudah pernah masuk atas nama saya dan berdampak pada gereja. Dan saya langsung berkata, maksudnya saya jadi liability buat nama gereja gitu? Tanya saya waktu itu. Dan saya jawab kepada pimpinan, pada saat itu saya bilang saya tahu panggilan saya dan saya percaya saya sedang menjalani panggilan itu. Bulan April tanggal 11, saya dipanggil dan menerima surat pemecatan dengan alasan yang berbeda. Bukan lagi soal pelecehan seksual. Saya kaget, hati saya hancur. Hari itu sesuatu dalam diri saya mati. Setelahnya, kami diperlakukan menyedihkan, diisolasi, diasingkan, dan dibatasi. Saya sempat mengirimkan email ke pihak Hillsong Global meminta agar mereka melakukan intervensi dan memberikan ruang untuk saya membela diri. Namun, tidak pernah ada balasan dari mereka. Hanya Steve Dixon yang menjawab, "Kamu tahu, kita butuh waktu untuk menjawab email seperti ini." Dan sampai hari ini, surat saya tidak pernah direspon kembali. Saya mencoba mediasi bipartit, namun kami berujung berhadapan dengan pengacara. Bahkan farewell yang diadakan oleh teman dan keluarga pada saat itu, komunitas yang kami bangun dan sayangi, juga tidak bisa terjadi karena kami dibatasi. Jika pada saat itu teman-teman dan keluarga yang kami kenal merasa kami sekeluarga menghilang dan menjadi sombong, tolong maafkan kami. Now you know apa yang kami alami pada saat itu. Tapi pada akhirnya, kami memilih mengalah. Saya dan istri berpikir, jika cara kami mencari keadilan dapat mengganggu apa yang Tuhan bangun, maka kami akan sangat egois. Jadi tindakan kami saat itu adalah be still, diam, nerimo, dengan luka, depresi, dan kami mengalami tekanan mental yang besar pada saat itu. Oktober 2025 kami mulai mendengar dari beberapa orang mengenai adanya isu pelecehan ini mulai menyebar. Disinilah saya mulai melihat hal ini akan berdampak ke reputasi, nama, dan masa depan anak saya. Tuduhan itu akan menempel ke dirinya selama hal ini nggak dilurusin. Dengan bantuan dari beberapa teman dan seorang pengacara yang baik kepada kami, akhirnya kami mendapat dukungan kuasa hukum. Kami kemudian diarahkan untuk ke unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di Denpasar. Dan di sana anak kami diperiksa baik secara fisik dan mental, dan hasilnya tidak ditemukan tanda-tanda adanya pelecehan. Kami mendapat dukungan dari UPTD PPA tadi, dan kami mulai bergerak dengan pengacara. 24 November 2025 kami melayangkan surat permintaan klarifikasi pertama ke pihak Hillsong Bali, CC ke Hillsong Global, dan GSJ Pusat selaku denominasi. Tujuannya sederhana, meminta klarifikasi dan bukti tuduhan yang kemudian kami akan tepis hal itu dengan hasil pemeriksaan UPTD PPA. Artinya tuduhan itu terpatahkan. Keinginan kami sederhana, akui bahwa hal itu tidak benar, lalu lakukan klarifikasi secara verbal dan tertulis agar berita ini tidak menyebar dengan informasi yang salah. Karena tidak menerima respon dari surat yang pertama, kami kemudian mengirim surat yang kedua di bulan Desember dan akhirnya dibalas mengacu kepada surat pertama kami. Namun permintaan klarifikasi itu tidak terlaksana. Sebaliknya malah dikatakan merekalah yang menjadi korban karena kejadian ini. Karena merasa sulit sekali mengajak mereka duduk dan bicara, pada saat itu kami diarahkan untuk melaporkan hal ini ke kepolisian. Namun hati kami tidak pernah bertujuan untuk membuat pihak manapun susah. Kami berdiam dan berdoa. Dan Tuhan bukakan jalan lain melalui UPTD PPA lagi. Saya kembali datang ke sana dan ditawarkan untuk mediasi dengan pihak pimpinan Hillsong Bali. Ini sesuatu yang baik buat kami, karena yang mengundang mediasi adalah instansi sah pemerintah dan akan menjadi saksi kuat buat kami. Undangan pertama dikirimkan. Saya sudah hadir di kantor PPA, sayangnya mereka mundur di jam terakhir dengan alasan tidak diizinkan oleh board untuk datang tanpa pengacara. Sekali lagi, saya bingung betapa sulitnya meminta mereka untuk datang dan berbicara. Akhirnya saya inisiatif untuk mengirim email personal sekali lagi ke Hillsong, tapi kali ini saya tujukan kepada Steve, Joyce, dan Andy. Saya percaya mereka adalah orang-orang yang bijaksana dan punya hati. Email itu intinya meminta mereka untuk melihat hati saya dan keluarga, meminta pertanggungjawaban mereka atas tuduhan yang ada dari Hillsong Bali. Tapi ini pun tidak berbalas dan masih diam 1000 bahasa. Dan selang beberapa hari datanglah undangan mediasi kedua dari PPA.
dan kali ini dikatakan bahwa mereka akan hadir. Pada tanggal 3 Maret mediasi kedua dilakukan, dan ketika tiba di sana pihak Hillsong sedang berdiskusi dengan konselor PPA. Tak lama, konselor PPA keluar ruangan dan berkata kepada kami bahwa hari itu belum bisa dimediasi. Saya dan pengacara memahami hal itu dan kami beranjak keluar ruangan. Saya berdoa semoga dengan adanya video surat terbuka ini, proses jadi berjalan cepat dan direspon cepat, tidak menunggu berbulan-bulan, tidak menunda-nunda, tidak diacuhkan, dan direspon dengan bijak. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan 5 pesan penting. 1. Saya melakukan ini untuk masa depan anak saya. Anak saya mungkin mengirim sesuatu yang akhirnya menjadi salah tafsir, tapi dampaknya seharusnya tidak sehebat ini. Karena tuduhan dan cerita ini akan terus menempel kepada dirinya jika tidak diadres sekarang. Selain itu, sejak saya dituduh, saya tidak pernah memegang bukti yang dipakai untuk menuduh saya. Bahkan, selama ini kami hanya ditunjukkan sebentar saja dan tidak pernah benar-benar membaca isi chat. Itu pun hanya 1 kali istri saya melihat chat tersebut. Menurut saya, sangat normal untuk seseorang yang dituduh meminta agar bukti yang digunakan menuduh diberikan dan diperlihatkan. Yang kedua, adalah tidak benar jika kepemimpinan bisa dengan mudah menuduh dengan sebuah tuduhan yang berat tanpa dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi, apalagi ketika tuduhannya sangatlah berat seperti ini. Jika kepemimpinan seperti ini tidak diaudit, maka akan ada cerita yang sama seperti saya lagi ke depannya, atau mungkin sudah ada cerita yang terjadi sebelum saya. Bayangkan jika komunitas dibangun dengan kepemimpinan seperti ini, tanpa fondasi kebenaran, tanpa accountability, maka komunitas ini tidak akan pernah bertumbuh sehat. Ketiga, saya menekankan, ini bukan church hurt. Yesus nggak pernah membangun gereja untuk menyakiti apalagi melukai orang lain. Yang ada adalah people hurt. Ada orang-orang beragenda di gereja yang menggunakan jabatan dengan tidak tepat. Kata church hurt adalah cara dunia membuat nama church atau gereja tercoreng. Jadi saya ingin mengajak kita untuk bijak. Ini bukan soal luka terhadap gereja. Saya yakin ada banyak orang di luar sana yang mungkin mengalami apa yang saya alami. Mari kita bawa perubahan. Kita bawa kebenaran. Kita melangkah untuk masa depan gereja yang sehat dan memberkati. Ayo berani suarakan kebenaranmu. Yang keempat, saya mengasihi rumah ini. Saya jiwa yang diselamatkan di Hillsong tahun 2008 dan saya menolak bahwa saya dan keluarga saya harus dilukai di tempat ini. Saya mengajak Hillsong Global untuk merespon hal ini lebih baik lagi ke depannya. Yang kelima dan terakhir, berkomunitas dan berteman adalah kebebasan setiap orang. 1 Februari lalu saya dan istri memulai komunitas kecil yang gak lebih dari 25 orang. Sayangnya beberapa hari setelahnya beberapa orang yang ikut di komunitas itu dipanggil pimpinan Hillsong Bali dan diarahkan untuk tidak mengikuti komunitas di luar Hillsong Bali. Menurut saya, ini adalah hak dan kebebasan setiap orang. Spirit yang kita mau bangun adalah kebersamaan sebagai sesama pengikut Kristus. Dan saya yakin Yesus tidak akan mengajarkan hal seperti ini. Saya meminta bantuan kepada semua orang, semua yang mengenal kami, semua yang tidak mengenal kami tapi mengasihi Yesus dan tergerak menolong keluarga kecil kami. Mohon dukung kami untuk mendapatkan pembelaan. Bantu sebarkan video ini dan tag Hillsong Global dan Hillsong Bali. Ini adalah surat terbuka dengan tujuan untuk mengklarifikasi kebenaran secara utuh. Kami berdoa agar kebenaran diungkap sejelas saat tuduhan itu dilemparkan. Tuhan memberkati kita semua.